Oke, selamat malam semuanya. 2 dekade yang lalu, seorang evolusionis kenamaan bernama Richard Dawkins mengeluarkan sebuah statement yang cukup kontroversial. Dia menyatakan bahwa yang namanya sistem sosial, seperti layaknya gen juga dalam organisme, mempunyai unit informasi terkecil yang kemudian disebut sebagai mem. Namun sayang sekali bahwa konsep ini belakangan mengalami perkembangan yang tidak signifikan, dia mandek, dan bahkan baik secara metodologis maupun secara teoritis konsep ini. Padahal dia cukup punya satu hal yang cukup bisa dimanfaatkan untuk menganalisis sistem evolusi dari budaya itu sendiri. Namun ada beberapa hal yang melatar belakangi kegagalan tersebut. Yang pertama, dan ini yang sebenarnya dari faktor dominan kegagalannya, adalah kekurangan data. Dawkins tidak seberuntung Darwin ketika dia menyusun teori evolusinya. Dawkins tidak mempunyai banyak data untuk dia bicarakan dan menyusun teorinya ketika dia menyusun teori tentang evolusi dari budaya. Nah, kalau seandainya Dawkins tinggal di Indonesia, mungkin dia akan seberuntung Darwin. Indonesia merupakan negara dengan artefak yang sebenarnya bisa menjadi sumber data buat analisis dari evolusi dari budaya. Indonesia dari Sabang sampai Merauke mempunyai banyak sekali data-data mengenai artefak budaya yang sebenarnya menjadi bahan untuk memperbaiki konsep tersebut. Itulah yang sebenarnya yang melatar belakangi kami di Bandung Space Institute untuk mencoba melihat bagaimana sebenarnya kekayaan dari data artefak di Indonesia ini bisa memberikan sumbangan bagi perkembangan kita sendiri dan lebih jauh sains dari matematika ini. Banyak sekali sebenarnya artefak yang dikumpulkan di sini. Kita mencoba menganalisnya guna melihat sebenarnya apa sebenarnya struktur kognitif secara kolektif dari tersebut yang membentuk artefak budaya. Ini sebenarnya yang melatar belakangi kita. Banyak sekali artefak yang dikumpulkan. Artefak-artefak tersebut kebanyakan memang dikumpulkan melalui satu situs yang disebut dengan situs budaya-indonesia.org. Kita mengumpulkan banyak sekali artefak dan kita mencoba menganalisis artefak-artefak tersebut. Artefak pertama yang berhasil kita analisis dan kemudian kita kumpulkan datanya adalah lagu tradisional. Kita tahu bahwa yang namanya lagu tradisional Indonesia merupakan gudangnya lagu tradisional. Ada ratusan, bahkan mungkin ribuan di sini. Nah, dengan menggunakan beberapa pendekatan kontemporer, kita mencoba melihat bagaimana sebenarnya perbedaan karakter dari masing-masing lagu tradisional tersebut. Ada 3 aspek di sini. Yang pertama adalah efek kreasi atau putaran dari lagu, kemudian distribusi nada, dan juga entropi dari lagu tersebut. Aspek-aspek inilah yang kemudian kita representasikan dalam sebuah pohon kultural dari lagu yang disebut dengan, kita namakan sebagai filomemetik dari lagu tersebut. Dari pohon tersebut kita bisa membedakan bagaimana sebenarnya karakter lagu Nyanyi Keke, lagu si Suara Jamu dan sebagainya. Inilah yang menjadi satu analisis kita. Analisis yang lain ini terkait juga dengan arsitektur. Indonesia juga adalah gudangnya dari arsitektur. Ada banyak sekali arsitek-arsitek rumah tradisional di sini. Dan di sini kita mencoba melihatnya untuk melihat bagaimana sebenarnya struktur dari si rumah tradisional. Kita menggunakan di sini analisis yang sederhana mengingat kompleksnya arsitektur. Kita menggunakan analisis vernakular untuk rumah tradisional yang kita konstruk dalam sebuah komposisi biner dalam bentuk seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi juga, aspek-aspek inilah yang kemudian kita konstruk menjadi satu pohon yang kita namakan juga sebagai pohon filometik arsitektural Indonesia. Kita di sini bisa membedakan sebenarnya apa yang menjadi preferensi orang-orang Indonesia, etik-etik Indonesia ketika dia mencoba merepresentasikan ini dalam sebuah bangunan-bangunan dari rumah tradisional tersebut. Nah, yang cukup menarik dari Indonesia yang terakhir ini adalah tentang motif. Indonesia merupakan pulau Galapagos untuk motif. Ada ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan motif. Dari ulos, songket, hingga kain tenun, dan juga yang paling terkenal adalah batik mungkin di sini. Kita juga mencoba mengumpulkan data-data itu dan kemudian kita analisis dengan menggunakan beberapa pendekatan, mulai dari pendekatan kontemporer seperti dimensi fraktal, kemudian distribusi dari si motifnya, dan juga bagaimana sebenarnya warna-warna dominan yang menyusun dari si motif itu. Aspek-aspek inilah yang kita gunakan untuk membedakan bagaimana karakter-karakter dari si motif-motif yang ada di Indonesia gitu kan.
sama sebenarnya seperti yang tadi juga. Aspek-aspek inilah yang sebenarnya kita gunakan untuk mencoba menyibak bagaimana preferensi orang-orang Indonesia terhadap motif. Nah, ini kita namakan sebagai pohon filomimetik dari motif Indonesia. Sebenarnya ada banyak sekali artefak-artefak lain yang bisa kita analisis dari si artefak budaya Indonesia. Banyak sekali ada tarian, kemudian ada juga makanan, senjata tradisional, bahkan ornamentasi dan lain sebagainya. Namun mengenai ketersediaan data kita belum melakukan ini. Nah, dari presentasi tadi kita sudah melihat bagaimana sebenarnya struktur kognitif secara kolektif yang kita namakan MEM dari masyarakat dilihat dari sisi audio, dari motif, dan juga dari tapi bagaimana kita melihat bagaimana struktur kognitif masyarakatnya kalau misalnya ini digabungkan? Inilah yang kemudian kita coba lakukan. Kita mencoba mensuperposisi ketiga aspek-aspek tersebut, mulai dari audio dan arsitektur dan juga kemudian dari si motifnya. Dengan pendekatan kita mencoba melihat ini sebagai superposisi. Apa sebenarnya yang bisa kita lihat dari sini? Apa yang dilihat dari pohon filomimetik superposisi ini? Ada tiga hal. Yang pertama yang kita lihat adalah bagaimana sebenarnya secara gradual dinamika evolusi dari si budaya Indonesia itu sendiri secara saintis. Yang kedua adalah pola clusteringnya, pengelompokan. Bagaimana seorang Sumatera bisa berdekatan dengan seorang Sulawesi secara kultural dan sebagainya. Itu yang ingin kita lihat. Yang terpenting di sini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya peta Indonesia tidak hanya secara geografis, tapi tidak secara kultural. Ada kesatuan budaya sebenarnya dilihat dari sini. Ya, begitulah. Terima kasih. Intinya budaya bisa mengaspirasi kita tidak hanya secara keindahan, tapi juga secara sayang. Terima kasih. Mari mencintai budaya Indonesia. Silakan. Ya, tepuk tangan saya lagi buatan ini. Kalau menurut saya yang lebih estetis yang grafik-grafik cluster tadi ya.